Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah kejadian yang mereka alami bertemu dengan Austin Griffin sehingga membuat mereka tidak bisa berbuat apapun, Seer dan Alloser langsung mengadakan rapat untuk mendiskusikan masalah tersebut. Nah, di sini pilar Dewa Iblis Banteng Merah, maksudnya Zagan, menjadi dewa yang terlihat sangat ambisius. Kalau mereka bisa menangkap Austin Griffin dan memberikannya kepada Kaisar Feng Xiu, maka hal tersebut akan lebih berharga dibandingkan dengan menaklukkan Demon Han. 可比拿下雀毛关的功劳更大，那你们怎么不把他抓住？ 你们竟然遇见了奥斯汀格里芬！ Namun, bacot Zagan dianggap berlebihan oleh Seer. Untungnya saja, Austin Griffin belum mendapatkan kembali kekuatannya. Jika tidak, mungkin mereka tidak akan bisa kembali ke markas hidup-hidup. Zagan justru menganggap kedua rekannya sangatlah lemah yang tidak mampu menangkap seekor kutu kecil. Jika dia saat itu ada di sana, maka dialah yang akan turun tangan menangkapnya. Ucapan ini jelas memancing kemarahan Alloser. Dia beranggapan bahwa Zagan tidaklah memiliki pengetahuan luas. Jika dia pernah bertemu dengan Austin Griffin, maka dia tidaklah akan berani mengatakan hal seperti itu. Austin Griffin sendiri dikatakan adalah wujud dari dewa kehancuran, memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. 是毁灭的化身，它是一切万物的终点，那可是天谴之神的威力。 Pada awalnya, Alloser ingin memberikan kabar ini kepada Kaisar Feng Xiu dan memintanya untuk turun tangan mengatasi hal ini. Tapi Seer beranggapan untuk tidak terlalu terburu-buru. Pasalnya, Austin Griffin saat ini telah kehilangan 90% kekuatan dan berada di perbatasan Demon Han. Terlebih lagi, Seer beranggapan kalau Zheng Linxin sudah tewas, sehingga perbatasan itu tidaklah memiliki pemimpin. Oleh sebab itu, mereka bisa memanfaatkan hal ini untuk menaklukkan tempat tersebut, kemudian menangkap Austin Griffin, menunggu Feng Xiu datang, dan menukarkannya dengan banyak hadiah. Sementara itu, di markas Demon Han, Seer terlihat masih sangat setia menemani Hao Chen sampai dia sadarkan diri. Pada awalnya, Hao Chen ini terlihat sangat panik dengan keadaan Komandan Linxin dan ingin bergegas melihatnya. Tapi tidak lama, Zheng Yu dan para petinggi perbatasan memasuki ruangan dan meminta Hao Chen untuk beristirahat. Pasalnya, kondisi Linxin juga sudah mulai membaik dan dalam masa pengobatan. Ucapan ini jelas membuat Hao Chen terlihat bingung. Terlebih lagi, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Linxin mengalami luka fatal. Zheng Yu mengatakan, hal itu berkat efek tungku keremajaan yang mampu mengembalikan hidup seseorang. Namun konsekuensinya juga sangat besar. Selain mengembalikan Linxin menjadi seorang anak, semua ingatannya juga akan diblokir. 也不会刘总长只身犯险，要不是我力量不够，反通灵炉续命的代价竟然这么大，变成小孩。 Pada dasarnya, semakin tinggi peringkat tungku spiritual, pasti memiliki efek yang lebih tinggi juga. Tapi jika tidak menggunakan tungku spiritual, maka tidaklah akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup menghadapi dua dewa iblis sekaligus. Yang artinya hal itu adalah jalan satu-satunya yang bisa diambil Zheng Linxin saat itu. 你们也根本没有存活的可能，面对两大魔神的围剿。 Penjelasan Zheng Yu jelas semakin membuat Hao Chen murung. Jika saja dia memiliki kekuatan yang cukup, maka kemungkinan semua ini tidaklah akan terjadi. Tapi Zheng Yu bilang, Hao Chen telah melakukan pekerjaan yang memuaskan.
jika saat itu Ho Chen tidak bertahan dan membantu Lin Xin mengembalikan tungku spiritualnya, mungkin putranya saat ini sudah tewas. Tidak lama, Ho Chen teringat dengan 3 benda yang diberikan Lin Xin. 让我全部带回来，曾给过我3样东西。宗长怎么会把驱魔令交给你？驱魔令，移花接木，魔族的情报。 3 benda ini jelas membuat seluruh orang terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin komandan memberikan benda itu kepadanya. Ho Chen bilang kalau komandan hanya memintanya untuk menyerahkan barang-barang itu kepada Sheng Yu. Benda berwarna biru ternyata adalah token tertinggi di perbatasan, yang artinya dengan token itu Ho Chen bisa memerintahkan seluruh pasukan di benteng untuk melayaninya. Meski pada awalnya Ho Chen ingin segera menyerahkan benda itu dan dianggap sangat penting, tapi Sheng Yu beranggapan Lin Xin pasti punya rencana sendiri karena memberikan benda itu kepadanya. Sehingga dia hanya mengambil kotak informasi yang Xia Yin dan Lin Xin pertaruhkan untuk mendapatkannya. Kejadian ini jelas membuat salah satu jenderal bernama Yuan Li terlihat iri kepada Ho Chen. Kenapa Lin Xin lebih percaya kepada seorang bocah daripada kepadanya? Ada apa ini guys? Singkatnya, setelah meminta Yingji dan Yuan Li meninggalkan ruangan serta mengambil alih semua urusan di benteng menggantikan posisi cucunya, Sheng Yu lantas menjelaskan benda terakhir di tangan Ho Chen, di mana benda itu memiliki kemampuan untuk menyimpan semua teknik di dalam tubuh, tidak memiliki batasan dan tidak perlu menggunakan mana alias energi untuk menggunakannya, sekaligus menjadi benda rahasia di keluarga Sheng. Yang artinya Lin Xin berani memberikan benda itu, pastilah dia sangat puas dengan Ho Chen. Ya pastilah, orang Lin Xin tahu kalau Ho Chen anak Long Xingyu ya guys ya. Tapi berbeda dengan Sheng Yu, Yan Yu justru terlihat kesal. Pasalnya orang luar seperti Ho Chen tidaklah pantas memiliki benda tersebut.难道你不是盛家的？不要脸吧！ Meski sempat kesal dengan kelakuan Sei'er, tapi Yan Yu masihlah bisa menahannya dan meminta Sei'er untuk melihat kondisi bapaknya. Tapi Sei'er jelas menolaknya dan bilang ngapain gua lihat tuh orang. Nah, kondisi panas antara ibu dan anak ini kembali terjadi. Yan Yu menganggap kalau Sei'er ini anak durhaka. Mau bagaimanapun, di dalam tubuhnya masihlah mengalir darah mereka. Bahkan bapaknya berusaha keras untuk menyelamatkan Ho Chen. Salah ngomong. Asli salah ngomong. Di depan Sei'er berani-beraninya bawa nama Ho Chen, jelas membakar api kemarahan di hatinya. Dia juga bilang, udah tahu misi berbahaya tapi kenapa bawa-bawa Ho Chen? Kalau sampai terjadi sesuatu kepadanya, maka dia tidaklah akan melepaskan mereka berdua. 我就没有爸爸妈妈了，让我独自失恋的时候，自你们抛弃我，牺牲自我，不该被你这样诋毁。他为了驱魔官以身犯险，他是你爸爸，自己送死就行了。 你说什么？ Tamparan emaknya ini nambah bikin Sei'er muak. Dia bilang jika dirinya bisa berkorban, kenapa bapaknya nggak bisa? Kedua orang tuanya selama ini telah membuatnya merasakan hidup yang sangat tragis. Semua ucapan dari mulut mereka hanya sebuah alasan. Pada dasarnya mereka hanya ingin menjadikan dirinya sebagai senjata. Mangsat banget ya guys ya. 为什么不能怪你们？还在怪我吗？我可以牺牲。 为什么他不可以？他才是我在这个世界上唯一的亲人，而正是你口中的外人。我这辈子都不会原谅你们。 Tanpa sengaja mendengarkan pertengkaran itu jelas membuat rekan-rekan mereka terlihat iba, tapi apalah daya mereka tidak bisa berbuat apapun. 我先带他回去休息一下。 Tindakan Lan Yu barusan jelas menjadi pukulan telak bagi dirinya sendiri. Bahkan dia sempat menyesali atas semua perbuatannya. Pasalnya pada saat itu dia telah mendorong Sei'er ke dalam penderitaan dengan tangannya sendiri. Dan sekarang dia sebagai ibu tanpa sengaja menyakiti hati putrinya. Sheng Yu mengatakan, di mana dia tidak perlu lagi mencampuri urusan Sei'er dan Long Ho Chen. Ditakutkan, jika sesuatu hal terjadi kepada Ho Chen, maka hubungan mereka tidaklah bisa diperbaiki lagi. Pada dasarnya, sebagai orang tua, Yan Yu hanya ingin melindungi Sei'er dan menebus semua dosanya di masa lalu. Tapi nyatanya semua yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan.
Seng Yu menegaskan Sayer bukan lagi anak kecil seperti yang ada di ingatannya. Setelah 10 tahun berlalu, Sayer tumbuh dewasa dengan menanggung banyak sekali rasa sakit ketika menjalani warisan reinkarnasi wanita suci. Dan hal inilah yang membuatnya tidak lagi membutuhkan mereka berdua. 当初做出这个决定的，后悔的，又何止你们已经不再需要你们的爱了，承受了万般痛苦，终于长大，已经不是你记忆里的彩儿了。可为什么会这样？星爷只是想看看他选中的人到底如何。我想好好爱他，我们只是想保护。 Singkat cerita, di atas perahu berwarna pink dikelilingi keindahan langit yang menghiasi area tersebut, Sayer berniat untuk menceritakan semua kisah hidupnya kepada Long Hao Chen. Dahulu kala, ada seorang gadis kecil reinkarnasi kuil assassin memiliki kekuatan spiritual sebanyak 93 poin yang digadang-gadang akan menjadi superhero penyelamat umat manusia. Bahkan pada saat itu, seluruh anggota mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakannya. Dan gadis itu juga menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Namun siapa sangka keesokan harinya, Seng Sayer harus dibuang oleh orang tuanya ke dalam ruangan yang sangat gelap untuk menjadi reinkarnasi gadis suci. 从前有个小姐的自己成为了爸爸妈妈的骄傲，是刺客店的巡回圣女，查出先天内灵力高达93，她却被爸爸妈妈丢进了一个很黑，直到她泪水流干。 直到她的声音变得嘶哑，叫着爸爸妈妈。小女孩哭喊。 Sampai pada akhirnya, hal ini membuat Sayer merasa bingung serta bertanya-tanya kenapa harus dia yang berkorban mewariskan reinkarnasi tersebut dan kenapa pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bertanya kepadanya apakah dia bersedia untuk menjadi wanita suci. Kesedihan ini jelas langsung terpancar di mata Sayer. 为什么没有人问过他到底愿不愿意牺牲？为什么被抛弃的是他？为什么牺牲的是他？ Setelah proses warisan selesai, kekuatan spiritual Sayer kecil meningkat menjadi 100 poin. Bahkan kedua orang tuanya terlihat sangat senang atas pencapaian putrinya ini dan mengumumkan kepada seluruh anggota assassin bahwa putrinya telah menjadi gadis wanita suci. Tapi sisi buruknya, semenjak kejadian itu, Sayer kecil tidak bisa lagi mendengar apapun alias budek guys. Walaupun dirinya memiliki tungku spiritual peringkat 1, namun karena tungku tersebut memiliki efek serangan balik yang kuat, hal ini membuat penggunanya harus kehilangan keenam indranya secara bergantian, dan Sayer kecil harus menanggung semua hal itu. Bahkan pandangannya tentang dunia luar perlahan demi perlahan mulai menghilang satu persatu. Meski dirinya telah meninggalkan ruangan tersebut, tapi seluruh tubuhnya masih bisa merasakan sakit yang amat dalam dan rasanya seperti hidup di neraka VIP. 对这个世界最基本的感知一一失去，小女孩最先失去的，就是会让使用者依次失去六感。有一个强大的反噬效果，巡回灵炉作为排名第1的灵炉，小女孩什么都听不到。 先天内灵力被提升到100点，但仍旧像活在地狱。 Hingga akhirnya, Sayer kecil memberanikan diri untuk meninggalkan kuil assassin. Dia tanpa terduga harus dikejar oleh para monster serigala dan mendapatkan sebuah luka. Namun untungnya ada pria kecil yang sukarela membantunya melarikan diri, serta melindunginya dari serangan para monster tanpa rasa takut mati. Dan pria kecil itu adalah Long Hao Chen. 那个小男孩就是你，是满身伤痕，也始终挡在他面前。 Mendengarkan penjelasan adik Sayer jelas membuat Hao Chen terkejut. Pasalnya dia tidak bisa mengetahui jelas kalau wanita yang dia temui pada waktu itu adalah Sayer. Bahkan ketika dia menyentuh rambut wajah Sayer yang cantik, cincin pemberiannya tiba-tiba bereaksi. Sehingga Hao Chen teringat kalau cincin ini ternyata adalah milik adik Sayer. Dan kenapa dia tidak memberitahunya pada saat itu. Meskipun Sayer enggan memberitahunya, tapi hal yang paling penting saat ini adalah mereka berdua bisa bertemu kembali. Bahkan dengan cobaan segala rintangan yang Sayer tanggung selama ini, dia tidak memperdulikan apapun. Di pikirannya hanyalah ingin melindungi Long Hao Chen dan selalu berada di sisinya. Cemiwiu, so sweet banget ini, pasti kalian yang jomblo pada iri ya kan?
Seng Sai'er kembali melanjutkan, dengan adanya tungku spiritual di tubuhnya, dia tidak bisa mengendalikan keenam inderanya. Bahkan untuk saat ini, Sai'er sendiri tidak bisa melihat wajah Hao Chen, dan ditakutkan di masa depan dia tidak bisa lagi mendengar suara pujian hatinya atau merasakan nafasnya. Terlebih lagi, karena dirinya tidak bisa mengendalikan pedang reinkarnasi, kemungkinan besar dia akan mengamuk kapan saja dan menyakiti Long Hao Chen seperti pada waktu itu. Bahkan di mata orang lain, Seng Sai'er hanyalah senjata yang paling menakutkan. 我最喜欢的彩儿，你是我的彩儿，你不是兵器。我都只是一件用来杀魔族的兵器，在所有人眼里，随时会暴走。 Singkat cerita, setelah 2 hari berlalu, meski perbatasan hidup damai, tapi Long Hao Chen tidak tahu pasti sampai kapan Seng Linsin akan terbangun. Sementara Hao Yu, karena dia telah menguras semua kekuatannya, hal ini membuat kondisinya semakin melemah. Bersamaan dengan hal ini, Lan Yu tiba-tiba muncul di hadapan Long Hao Chen dengan raut wajah penyesalan. Sedangkan anggota timnya terlihat sedang melakukan kultivasi dan tidak bisa bersantai-santai. Tidak lama, salah satu prajurit menyampaikan informasi kalau peta sebelumnya berhasil dipecahkan dan menemukan posisi keberadaan 2 dewa iblis. Oleh sebab itu, karena misi kali ini untuk mengalahkan para iblis, semua anggota bergegas keluar dari ruangan mereka masing-masing. Bersamaan dengan hal ini, Go Yingji menjelaskan kalau transportasi pasukan iblis akan tiba malam ini, sehingga dia meminta para anggota untuk bekerja sama untuk mengepung dewa iblis. Dan hal ini akan menjadi tugas mereka kali ini. 魔族月亮队的路线图被破解了，而是在竭力打磨自身，但每个人都不敢松懈，因为要彻底击溃魔族。 这就是你们接下来的任务。秋宫也会就此结束。运粮队伍将于今晚抵达。 Meskipun selama ini rute pasokan ras iblis sangat sulit ditemukan, namun berkat pengorbanan Seng Linsin dan para tim pengintai, mereka akhirnya berhasil menemukan rute tersebut. Jika mereka berhasil memblokir pasokan makanan ras iblis, maka selama 6 bulan ke depan, benteng perbatasan Demon Han akan aman dari serangan iblis. 驱魔关将安枕无忧，魔族秋宫便不攻自破。只要能破坏他们的运粮计划，此次虽然付出极大代价。 Dikarenakan Seng Linsin belum pulih dari cedera dan Seng Yu masihlah harus menjaga perbatasan, Yuan Li lantas menawarkan diri untuk mengambil alih tugas tersebut. Menurutnya, konvoi makanan akan tiba di camp iblis dalam waktu 3 hari. Oleh sebab itu, dia menyarankan untuk menyerang di pos pertama dengan menggunakan serangan penuh. Tapi sayang, menurut Go Yingji tempat itu terlalu jauh. Terlebih lagi dengan banyaknya pasukan, akan sangat mudah diketahui oleh tim penjaga iblis. Meski mereka bisa mengatasinya, tapi menghadapi serangan penuh para iblis, sangatlah sulit untuk menyelamatkan diri di waktu yang tepat. Hal itu justru akan merugikan pihaknya. Bukannya berdiskusi, Yuan Li justru terlihat kesal dengan masukan Yingji. Bahkan menganggapnya sebagai penakut. 莫不是贪生怕死了？只要能阻止魔族求攻，纵然要能截停运粮队，这已经是最快的行动路线。你以为我不清楚？但你看清楚。李团长， Di tengah situasi ini, Hao Chen jelas membela pemimpinnya dan beranggapan kalau Yingji bukannya takut mati, tapi mereka memanglah harus memikirkan strategi dengan baik. Ya jelas ucapan Hao Chen kembali memancing amarah Yuan Li. Dia juga bilang, Hao Chen itu cuma pemimpin tim pemburu iblis, tidak berhak ikut campur urusan militer. Dan kayak pejabat negara Konoha aja ini orang susah dikasih masukan ya guys ya. 龙浩辰，你若有想法就说出来，不可冒失。但此次行动关系重大。 Setelah mendapatkan izin dari Seng Yu, Hao Chen langsung menjelaskan strategi terbaik yang mungkin bisa mereka gunakan dengan memanfaatkan informasi yang saat ini mereka miliki, melakukan penyergapan di jalur yang berbeda. Lagi-lagi belum sempat Hao Chen menyelesaikan ucapannya, Yuan Li langsung protes. Katanya jalur itu bukan rute konvoi, dan apa yang sebenarnya bocah ini katakan. Tapi jelas Hao Chen tidak menanggapinya. Dia bilang, dengan kerja sama tim dan bantuan dari Huang Yi,
mereka bisa memblokir jalur utama pasukan iblis untuk mengalihkan jalur. Selain jauh dari camp iblis, jika ada serangan dadakan, maka akan memudahkan mereka melakukan misi penyelamatan. Singkatnya, setelah rencana itu disepakati, seluruh tim langsung melakukan tugas mereka masing-masing. 只要能计划顺利，大家准备好了吗？ 我们团长真是天才！大地之力，这么重要的任务，没想到这么容易。 Meski Ying-er tidak berkontribusi dalam serangan karena salah memanggil binatang iblis, tapi dengan mengandalkan serangan cepat, seluruh tim berhasil membegal kereta iblis di pos masing-masing. Yingji sendiri mengapresiasi rencana Hou Chen. Jika bukan karenanya, mungkin mereka akan mengalami kesulitan. Pasalnya, di setiap kereta memiliki sirine bantuan yang memungkinkan untuk menarik perhatian para dewa iblis. Di sisi lain, karena penasaran dengan makanan ras iblis, Lin Xin mencoba untuk melihatnya. Namun, apa yang mereka dapati ternyata stok komandan iblis untuk dikirim ke medan perang nantinya. Iblis ini mirip seperti yang Hou Chen hadapi sebelumnya. Mereka adalah alat bom bunuh diri. Karena tidak ingin mengambil resiko, Yuan berinisiatif untuk menghancurkan satu persatu gerbong. Tapi, tiba-tiba... 将他们消灭，更快结束这轮攻势。糟糕，有危险！给我动啊！我月月会死的！ 为什么动不了？这是机械魔族才有的震慑力，一动也不能动，我怎么？ Selain iblis jambul ini berada di tingkat 7, kekuatannya mampu membuat tim Hou Chen tidak bisa bergerak, sehingga membuat Yuan yang berada di barisan depan dihadapkan dengan situasi hidup dan mati. Tapi seperti biasa, MC kita tidak mungkin tinggal diam. Dia langsung menggunakan teknik tungku roh untuk menarik perhatian iblis jambul. 韩宇，看一下王媛媛的情况，牵引，上引灵炉。 Tidak ingin mengambil resiko, Hou Chen segera membawa musuhnya menjauh dari rekan-rekannya dan berusaha mengulur waktu selama mungkin menunggu bala bantuan. Tapi sayang, meski telah mengerahkan seluruh kekuatannya, perbedaan level jelas membuat Hou Chen terpojok. 灵力起码2万点以上，机械的嗜血贝塔绝对防御，我们就能打来救援了。拖延住这个家伙。 Meski pada awalnya Seng Sai-er mencoba untuk menggunakan tungku roh spiritualnya untuk menyerang sang iblis dengan kekuatan penuh, tapi sayang hal itu berhasil diblokir oleh sang iblis. Bahkan Lin Xin sendiri menyadari jika si iblis sedang menggunakan kekuatannya di level 7. Terlebih lagi karena mereka hanya berada di level 5. Ditakutkan hal ini akan membuat mereka dalam masalah. Dan benar saja,
Serangan yang dilepaskan Sai secara otomatis berbalik menyerangnya. Namun untungnya Hao Chen datang tepat waktu untuk membantunya. Karena kesal dipermainkan oleh sekelompok bocah, si Jambul tiba-tiba ngamuk gak karuan kayak orang mabuk menyerang Hao Chen secara barbar. Melihat botak Saitama alias Simasian dalam kondisi krisis, Long Hao Chen bergegas menggunakan tungku penarik miliknya dan memancing iblis ini menjauh dari area tersebut. Pasalnya, dia jelas menyadari jika iblis itu berada di lokasi ini ditakutkan rekan-rekannya akan tewas. Kejadian barusan jelas membuat Ting Er dan Han Yu terlihat cemas. Pasalnya, di tim mereka saat ini tidaklah ada orang yang bisa menyembuhkan Simasian. Secara bersamaan, Hao Chen meminta Lin Xin memberikan dukungan kepadanya dan berniat untuk langsung menghancurkan pasokan ras iblis. Alhasil, apa yang dilakukan Hao Chen semakin membuat si Jambul muak dan ingin segera menghabisi Hao Chen dengan tangannya sendiri. Jelas melihat pujaan hati dalam kondisi sekarat, Sai tiba-tiba ngamuk dan nekat menggunakan teknik tungku roh. Dia juga bilang, tidak ada satu orang pun yang bisa melukai Hao Chen. 谁都不能。团长，这点伤不了他一丝一毫吗？伤害龙浩辰，这是9阶才有的领域技，怎么可能？这是什么力量？ Meski Sai sendiri menyadari kalau menggunakan teknik ini bisa mengambil salah satu dari keenam inderanya, bahkan membuatnya tewas, tapi demi Hao Chen apapun pasti akan dia lakukan, bahkan tanpa pikir panjang terus-menerus menekan sang iblis. 一之巡回。 6道巡回第4式。 Di momen ini, Long Hao Chen teringat dengan janjinya kepada Sai dan kakek buyutnya, di mana dia akan selalu melindungi kekasihnya seumur hidup. Bahkan dia juga tidak akan meninggalkan Sai seorang diri dan menghadapi segala rintangan bersama-sama, serta tidak akan membiarkan kekasihnya kembali ke dunia gelapnya. So sweet banget guys. Pasti kalian yang jomblo pada iri ya kan? Bersamaan dengan ucapan ini, simbol di dahi Hao Chen tiba-tiba bereaksi. Dan tanpa terduga, Hao Yu muncul di waktu yang tepat. Meski saat ini tubuhnya masih lemah, tapi dia bisa mentransfer kekuatannya ke tubuh Long Hao Chen. Sehingga dengan bantuan kekuatan Hao Yu, Hao Chen bisa melepaskan diri dari iblis jambul. Serangan Hao Chen barusan jelas membuat sang iblis murka, bahkan dia berniat untuk menyerang balik dan beranggapan kalau bocah di hadapannya ini tidak akan bisa membunuh dirinya. Tapi nyatanya, dengan teknik penyatuan tubuh antara Hao Chen bersama Hao Yu,
energi spiritual mereka berdua yang berada di pedang milik Hao Chen mampu membunuh sang iblis dengan hanya 1 kali serangan. Setelah kejadian barusan, Hao Chen langsung meminta maaf kepada Sayer. Tapi Sayer bilang, hal ini bukanlah masalah. Pasalnya Hao Chen tiba di waktu yang tepat, sehingga dia tidak jadi menggunakan keterampilan reinkarnasi miliknya. Dan yang terpenting saat ini, Sayer masih bisa merasakan pelukan hangat dari abang Hao Chen. Aima, hari-hari bucin terus mereka guys. Melihat ketua tim bersama wakil mereka lagi asyik bercumbu, Ying-er mengatakan kalau Hao Chen adalah pria tampan kayak cok santuy. Sedangkan Haiyun menjelaskan kepada Lin Xin kalau teknik barusan yang digunakan ketua tim mereka sepenuhnya berasal dari Hao Yu yang mampu meningkatkan kekuatan Hao Chen secara signifikan. Mengetahui bahwa harta yang dia temukan ternyata elf elemen cahaya, jelas membuat Hao Chen terkejut. Pasalnya menurut legenda, elf cahaya merupakan elemen paling murni di antara langit dan bumi. Makhluk sangat langka, hanya ada 1 dari miliaran kemungkinan untuk terlahir. Keberadaannya tidak pernah ditemukan selama ribuan tahun. Meski sulit ditangkap dan ditakdirkan untuk hidup bebas, namun selama elf cahaya membuat kontrak dengan manusia, maka akan langsung menjadi tungku roh tingkat tinggi. Meningkatkan atribut cahaya apapun dari pemiliknya, bisa dibilang merupakan harta paling diimpikan oleh semua kesatria atribut cahaya. 这其中一定有蹊跷，还派了1名7阶魔族护送，没想到魔族竟然抓到了一个。 Siapa sangka, sebelum Hao Chen bisa berpikir lebih jauh lagi, energi kegelapan tiba-tiba muncul dan mencoba melahap elf cahaya. Tidak ingin hal buruk terjadi, dia lantas dengan cepat mencoba untuk menyelamatkannya. 先把他救出来！这些黑暗力量会吞噬他。 Meski energi kegelapan yang baru saja menyerang berhasil diatasi, tapi kondisi sang peri terlihat sangatlah lemah. Bahkan terlihat ada beberapa segel di tubuhnya. Oleh sebab itu, Hao Chen bergegas memberikan sedikit kekuatan cahaya untuk mengusir energi kegelapan di tubuhnya. Dia juga berniat menyerahkan sang peri kepada Seng Yu, sehingga bisa menemukan orang yang tepat untuk menyelamatkan hidupnya. Secara bersamaan dengan hal itu, karena terlalu senang mendapatkan kristal ajaib dari iblis tingkat 7 yang bisa ditukarkan dengan 2000 koin kontribusi, Lin Xin tanpa sengaja membangunkan Hao Chen dari alam bawah sadarnya. Hao Chen sendiri jelas terlihat biasa saja dengan hal itu. Pasalnya dia masihlah memikirkan sang peri cahaya. Melihat kaptennya hanya bengong, membuat Sayer terlihat heran apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setelah dia melihat harta karun di tangannya, seketika merubah suasana. 绝对是个难得的大宝贝。月儿妹妹说的没错，这光泽，本公主看首饰的眼光从没出过错。 Pada awalnya, Lin Xin berinisiatif untuk menyimpan benda tersebut. Menurutnya, harta ini pastilah bernilai sangat tinggi. Namun, Hao Chen langsung menolak usulan tersebut. Pasalnya, benda yang dijaga iblis tingkat 7 pastilah tidak sederhana. Kemungkinan besar berkaitan dengan keamanan perbatasan Demon Han. Orang yang bisa memastikannya hanyalah Seng Yu. 所以，必须由侠者大人来判断，很可能关系到驱魔官的安危。猎魔团在外执行任务是可以保留战利品的。不，我准备把它上交。 Di sisi lain, satu persatu tim terlihat selesai melakukan misi sebagai tim yang berhasil membunuh 28 iblis tingkat 5. Li Xin sangatlah sombong dan yakin bahwa timnya kali ini akan menjadi pemenangnya. Namun ketika Ying Ji meminta Huan Yi untuk membuka pembatas dan memastikan misi telah selesai, tiba-tiba... 妈呀！他们居然干掉了一个7阶，是我们的战利品哟！这可是我们团长亲手干掉的。 居然是7阶的嗜血贝塔！林顿，救命啊！
Apa yang mereka lihat jelas sangat mengejutkan, terlebih lagi Yuan Li. Dia seolah-olah semakin kesal dengan pencapaian Long Hao Chen. Bede, kira-kira ini orang kenapa ya guys ya? Karena tidak ingin berlama-lama, Ying Ji dengan cepat membawa seluruh pasukan kembali ke camp dan menghancurkan seluruh gerbang kereta. Mengetahui para manusia mencuri rute dan menghancurkan seluruh pasokan makanan, jelas membuat Minotaur sangatlah marah. Pasalnya, hal itu bisa membuat seluruh pasukan iblis mati kelaparan. Bahkan harta yang susah payah mereka dapatkan berhasil dicuri. Sehingga dia meminta Alouser untuk langsung menyerang benteng Demon Han. 阿罗仙，现在怎么办？连一点东西都守不住。那群该死的跳蚤，连根毛都没剩。运粮队什么都没剩下，那群炮灰都得饿死。运粮队被毁得一干二净，没了粮草。 Bukannya panik, Alouser terlihat sangatlah santuy. Dia juga meminta Seer untuk segera mengumpulkan pasukan. Selain harta yang dicuri masihlah memiliki segel raja, para manusia pastilah tidak akan bisa menahan godaannya. Dan jika harta itu diserap, maka secara otomatis segel tersebut akan terbuka dan menjadi jalur pasukan iblis menuju markas Demon Han. Di sisi lain, Ying Ji dan Yuan Li terlihat melaporkan keberhasilan misi mereka kali ini. Ying Ji sendiri sangat bangga kepada Hao Chen. Pasalnya, rencana yang dia susun berjalan sangat sempurna tanpa korban jiwa. Selain itu, Hao Chen juga berhasil membunuh iblis tingkat 7. 竟然能越两阶斩杀魔族，斩杀了魔族运粮队的首领，再无法对我驱魔关造成威胁。龙浩辰的战术非常成功，我方不仅没有任何人员伤亡。 Ying Ji melanjutkan, setelah Hao Chen berhasil membunuh iblis tingkat 7, dia juga tanpa terduga menemukan sebuah benda misterius. Bahkan dia sendiri belum tahu pasti tentang benda tersebut. Oleh sebab itu, dia meminta Seng Yu untuk melihatnya. 什么？光元素精灵？竟然是光元素精灵！ Mengetahui jika benda tersebut ternyata F elemen cahaya yang tidak pernah muncul selama ribuan tahun jelas membuat Ying Ji dan Yuan Li terkejut bukan main. Dan bagaimana mungkin benda ini bisa jatuh ke tangan ras iblis? Seng Yu sendiri tidak bisa memastikan hal tersebut. Namun dari kondisinya, sang peri ini terlihat telah disiksa oleh ras iblis. Oleh sebab itu, jika tidak segera mendapatkan perawatan, ditakutkan dia akan mati. Sebagai kesatria tingkat tinggi, Seng Yu jelas memahami bahwa bangsa F memiliki sifat bebas dan tidak ingin terkekang. Dia bisa saja menyembuhkan luka di tubuhnya. Namun dengan imbalan, sang peri haruslah mau memberi kesempatan kepada seluruh anggotanya untuk membentuk ikatan dengannya. Pada awalnya peri ini terlihat ragu mendengarkan ucapan itu. Namun melihat ketulusan di wajah Seng Yu, dia akhirnya menyepakati permintaan tersebut. Baru saja memulai proses penyembuhan, Yuan Li tiba-tiba mengatakan bahwa tungku itu sangat cocok untuk pasukan malaikat. Jika tungku itu bisa diserahkan kepada pasukannya, maka kekuatan perbatasan pasti akan sangat meningkat. Namun dikarenakan tungku ini terlahir dengan sifat kebijaksanaan, Seng Yu memutuskan untuk membiarkan peri ini memilih tuannya sendiri. 驱魔关，全员集合！让他自己择主最为合适。光元素精灵天生。 Di sisi lain, setelah menyelesaikan misi, tim pemburu iblis nomor 1 berhasil mengumpulkan 32.662 poin. Sehingga membuat tim mereka masih menjadi tim teratas di antara tim lainnya. Selain setiap orang mendapatkan 200 koin kontribusi, mereka juga mendapatkan hadiah 300 koin karena berhasil membunuh iblis tingkat 7. Oleh sebab itu, Lin Xin berniat untuk kembali ke kota suci dan menukarkannya dengan beberapa barang berharga. Di tengah percakapan, babi yang sebelumnya Chen Ying-er panggil tiba-tiba memasuki ruangan. Hal itu jelas sangatlah mengejutkan. Pasalnya, durasi pemanggilan gerbang roh seharusnya sudah berakhir. Ying-er sendiri sempat berpikir, apakah ada yang salah dengan gerbang roh miliknya? Karena tidak ada yang mengerti dengan hal itu, Seer lantas meminta Ying-er untuk memastikan kontrak rohnya terlebih dahulu. 不要招我手！这是这个小东西。
Nah, ternyata sang babi ini sudah menandatangani kontrak pemanggilan kehidupan dengan Chen Ying'er. Hal itu jelas membuat Ying'er terlihat kesal dan sedih. Pasalnya, setelah kontrak pemanggilan kehidupan ditandatangani, seorang summoner tidaklah bisa memanggil binatang lainnya dari gerbang kehidupan. Kalian pasti penasaran kan kenapa babi ini bisa menjadi binatang kehidupan Ying'er? Mimin jelasin sedikit ya. Kalian masih ingat kan di episode sebelumnya, ketika momen Hou Chen bersama Sai-Er sedang asik bercumbu? Nah, ternyata pada saat Ying'er melihat adegan tersebut, tanpa terduga sang babi langsung menandatangani kontrak dengannya. Sehingga hal inilah yang membuat Ying'er gak tahu sejak kapan si babi itu menandatangani kontraknya. Melihat rekannya ini murung, sang kapten langsung mencoba untuk menghiburnya. Dia meminta Ying'er untuk tidak melihat penampilan luarnya saja. Pasalnya, jika seekor binatang roh bisa menandatangani kontraknya, maka sudah membuktikan bahwa babi itu bukanlah binatang biasa, yang kemungkinan bisa menjadi binatang buas di masa depan. Hal itu sama seperti Hao Yu. Bersamaan dengan hal ini, Lin Xin langsung menanyakan kondisi Hao Yu. Hou Chen mengatakan karena pertempuran kemarin menghabiskan banyak energi, Hao Yu seharusnya sedang tertidur dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Hal itu jelas membuat Lin Xin sedikit murung. Tanpa adanya Hao Yu, kekuatan tim mereka pastilah menurun drastis. Tidak lama, mereka dikejutkan dengan kemunculan komandan perbatasan dan meminta mereka untuk berkumpul di halaman Demon Han. Pada awalnya, Lin Xin menduga apakah Sheng Yu berniat untuk kembali menyerahkan benda yang sebelumnya Hou Chen dapatkan. Namun, Hou Chen meminta Lin Xin untuk tidak banyak berbicara. Tidak lama, Sheng Yu mengatakan bahwa dia akan memberikan benda ini kepada salah satu kesatria. Hal ini jelas sempat menggemparkan. Mereka juga bingung sebenarnya benda apa yang dimaksud. Sheng Yu menjelaskan bahwa benda ini merupakan sebuah tungku yang paling didambakan oleh kesatria atribut cahaya. Oleh sebab itu, dia meminta setiap kesatria atribut tersebut untuk keluar barisan. Apa yang dia lihat jelas membuat Lin Xin tercengang. Jika dari awal mereka mengetahui kalau benda itu tungku cahaya, mereka pastilah tidak akan membiarkan Hou Chen menyerahkannya. Pasalnya benda itu tidaklah ternilai harganya. Dikarenakan semua anggota telah mengetahui asal-usul benda ini, Sheng Yu lantas meminta seluruh anggota atribut cahaya melepaskan aura mereka masing-masing, sehingga sang peri bisa memilih tuannya sendiri. Dan semua ini bergantung kepada takdir. Mendengarkan penjelasan tersebut, satu persatu anggota segera menunjukkan atribut mereka masing-masing dan berharap sang peri bisa memilihnya. Meski dikelilingi atribut cahaya, tapi sang peri bisa merasakan jika tidak ada di antara mereka yang memiliki cahaya seperti Long Hou Chen. Bahkan si Masian meminta kaptennya untuk melepaskan atribut cahaya miliknya, di mana dia tidak ingin benda itu jatuh di tangan orang yang salah. Hou Chen justru beranggapan bahwa aura mereka seperti penjara yang mengurung sang peri, sehingga dia enggan untuk melakukannya. Dan tiba-tiba... 是他，小家伙，你太虚弱了。Pada awalnya, Yuan Li beranggapan dengan afinitas spiritual miliknya lebih tinggi dibandingkan para anggota lainnya. Dia berharap kalau sang peri akan memilih dirinya. Tapi sayang, si peri justru pergi ke arah Hou Chen dan memilihnya sebagai tuan. Oh yeah, 真的太棒了，团长！
Kejadian ini jelas membuat beberapa pasukan malaikat terkejut. Mereka juga tidak menyangka kalau sang peri membeli Hao Chen yang sama sekali tidak melepaskan atribut cahaya miliknya, dan menganggap kalau energi spiritual cahaya bocah itu lebih rendah dari Yuan Li. Ucapan itu semakin membuat suasana menjadi kacau. Bahkan Yuan Li sempat tidak terima dengan hal itu, dan tiba-tiba... 怎么想打架吗？ 光耀天使丸，出列！你肯定使了诈。 Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, coke,